Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ingat PKH tahap 1 tahun 2023 cair kepada KPM yang memenuhi 8 syarat berikut ini. Dan untuk besok terakhir tanggal 24 agenda penting tentunya dan wajib disimak oleh sahabat YouTube semua ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar bantuan sosial baik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun dari kementerian yang lainnya. Utamanya adalah bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang merupakan bantuan reguler yang kembali dilanjutkan proses pencairannya di tahun 2023 ini. Tentunya untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, disimak ya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan menginformasikan dua hal tentunya. Yang pertama terkait dengan besok terakhir tanggal 24 agenda penting yang juga harus diketahui oleh para keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH supaya tidak ketinggalan terkait dengan update terbaru bantuan sosial PKH, info-infonya ya. Nah, kemudian info yang kedua terkait dengan ingat PKH tahap 1 tahun 2023 cair kepada keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang memenuhi 8 syarat ini. Nah, langsung saja informasi yang pertama ini terkait dengan besok terakhir tanggal 24. Nah, ini ketika video sebelumnya saya share di media sosial Facebook ya, juga banyak yang berkomentar ya, ditunggu saja, lihat saja besok kira-kira ada agenda apa, benar atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali komentar-komentar yang bernada negatif ya, itu adalah fenomena ya, sahabat itu tidak masalah. Yang jelas perlu diketahui informasi yang kita bagikan di media sosial YouTube itu juga harus disimak informasi di dalamnya, karena informasi ini berbasis video, tentu harus dilihat videonya ya, bukan hanya dilihat thumbnail atau gambarnya saja. Nah, langsung saja terkait dengan besok agenda terakhir tanggal 24 itu terkait dengan penelitian data KPM pasca penyaluran bansos PKH tahap 3 dan tahap 4 tahun 2022 sesuai surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial dengan nomor 59-3-4-BS.00-1-2023 tertanggal 19 Januari tahun 2023. Nah, surat ini ditujukan kepada SDM program keluarga harapan ya, jadi bukan ditujukan kepada KPM. Jadi tidak semua KPM nanti akan mengalami kejadian ini ya, jadi hanya KPM-KPM tertentu saja. Nah, dalam rangka penelitian data KPM tidak transaksi, KKS tidak terdistribusi, gagal salur, dan data anomali tahun 2022, dengan ini kami instruksikan saudara untuk melakukan pengecekan selambat-lambatnya tanggal 24 Januari tahun 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, artinya jam 12 malam ya, dengan tools yang telah disediakan dengan rincian data berikut. Yang pertama, data penyaluran bansos PKH tahap 3 dan 4 melalui Himbara, Bank BSI, dan POS sebanyak 74.262 KPM yang termasuk KPM tidak transaksi, tidak terdistribusi kartu KKS-nya, dan juga gagal salur ya. Jadi perlu dicatat, ini bagi khusus KPM yang tidak transaksi, kemudian KKS-nya tidak terdistribusi dan gagal salur. Perlu dicatat ya. Jadi bagi yang sudah menerima bantuannya aman-aman saja ya, tentu tidak mengalami ini ya, sahabat YouTube. Kemudian yang harus dicek berikutnya, data kedua adalah
data KPM yang anomali sebanyak 28.490 KPM. Jadi mereka ini keluarga penerima manfaat yang layak DTKS dan juga layak bansos PKH, namun mereka ini terdapat permasalahan, yaitu tadi tidak transaksi, KKS tidak terdistribusi, gagal salur, dan anomali. Yang tentunya data-data ini harus dikelirkan sebelum penyaluran bansos PKH tahap 1 tahun 2023 ya, karena ini menjadi catatan karena mereka ini ada yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia namun bantuannya tidak tersalurkan. Nah, ini menjadi catatan. Oleh sebab itu datanya harus clear. Ketika datanya clear, apakah mereka ini memang layak atau tidak mendapatkan bansos PKH yang nanti efeknya di pencairan bansos PKH tahap 1 tahun 2023. Ketika layak ya tetap dilanjutkan, ketika tidak layak ya tidak dilanjutkan. Seperti halnya di wilayah dampingan saya pribadi, ini ada 1 KPM yang harus saya teliti dan alhamdulillah sudah saya teliti dan sudah saya laporkan melalui tools yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu di aplikasi ISDM tentunya ya. Nah, di mana KPM yang ada di dampingan saya itu merupakan KPM yang KKS-nya tidak terdistribusi. Yang pertama karena menolak bansos tentunya, karena yang bersangkutan itu sudah meninggal si KPM. Kemudian keluarga yang lainnya ini tidak mau mengurus surat keterangan ahli waris, sehingga kita simpulkan mereka menolak bantuan sosial. Jadi seperti itu ya sahabat hidup. Nah, dan juga persoalan-persoalan yang mungkin lebih kompleks juga banyak dialami oleh para SDM PKH yang lainnya. Oleh sebab itu ini hanya berlaku bagi SDM PKH yang didampingannya terdapat KPM tidak transaksi, KKS tidak terdistribusi, gagal salur, dan juga data anomali. Jadi bagi SDM PKH yang datanya oke-oke saja ya tidak akan mengalami ini tentunya ya sahabat hidup, yaitu mengalami yang harus melakukan pengecekan ataupun penelitian data KPM pasca penyaluran bansos PKH tahap 3 dan 4 tahun 2022 ya sahabat hidup. Jadi sudah jelas ya. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, ini sering saya sampaikan bahwasanya bansos PKH tahap 1 tahun 2023 ini cair khusus bagi keluarga penerima manfaat yang memenuhi 8 syarat. Syarat yang pertama tentu terdaftar di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kedua memiliki komponen PKH. Yang ketiga memiliki data kependudukan yaitu nomor KK dan juga nomor NIK yang aktif dan sudah sinkron dengan Dukcapil, mulai Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat. Kemudian antara data DTKS dan data Dukcapil ketika dilakukan pemadanan ini sudah padan ya. Kemudian syarat yang kelima bagi yang memiliki komponen pendidikan ini harus terdaftar di Dapodik atau EMIS dan padan dengan DTKS. Ini juga harus cross check ya para KPM ke sekolah masing-masing, ke operator Dapodik atau EMIS-nya. Kemudian syarat yang berikutnya memiliki nomor rekening yang aktif dan tidak gagal omspan ya. Artinya antara data yang ada di Kemensos dengan data yang ada di perbankan ini sinkron, tidak ada perbedaan ya. Kemudian syarat yang berikutnya bukan termasuk ASN, TNI ataupun Polri, bukan pensiunan dari ASN, TNI ataupun Polri, atau bukan orang yang sekaka dengan ASN, TNI ataupun Polri, dan juga bukan termasuk pendamping sosial PKH ya. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ke-8 ini yang paling penting, ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi itu yang paling penting ya, masuk ke dalam SK. Biasanya kalau sudah masuk ke dalam SK nanti akan turun yang namanya data bayar atau SP2D. Nah, kalau di SP2D itu ada namanya ya berarti cair. Kalau di dalam SP2D tidak ada namanya ya berarti tidak cair. Nah, apakah nanti bisa cair kembali? Kalau si penerima tersebut namanya masih tercatat di dalam DTKS, maka ada kemungkinan di tahap-tahap selanjutnya namanya kembali di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, karena saat ini
data penerima bantuan sosial ini sangat sangat fluktuatif, sangat mudah berubah ya. Oleh sebab itu, bagi yang namanya masih tercatat di dalam DTKS, ini semuanya menjadi calon penerima bantuan sosial. Entah kapan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, tentu yang menentukan adalah langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi warga yang layak menerima bantuan sosial namun belum tercatat di dalam DTKS, ya harus diusulkan dulu supaya bisa masuk ke dalam DTKS. Usulnya bagaimana? Silahkan mengusulkan secara mandiri, bisa lewat aplikasi Cek Bansos melalui menu usul sanggah, atau bisa mengusulkan ke desa ataupun kelurahan ya, melalui nanti desa akan melakukan musyawarah desa ataupun untuk kelurahan yang musyawarah kelurahan untuk menetapkan apakah si warga tersebut layak atau tidak menerima ataupun masuk ke dalam DTKS. Jadi seperti itu ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.